Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 68 Praktikan Lab PSK sesi Rabu 2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana membuat produk meja lipat yang ergonomis dengan software AutoCAD dan diuji keergonomisannya dengan software CATIA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aldi Pramudia Nugroho dengan NPM 22121. Saya Tiara Ariela Farhana dengan NPM 22107. Dan di sini kami akan melanjutkan ke proses pembuatan. Silahkan disimak dengan baik. Nah, di sini sudah bersama saya dengan Aldi untuk saya di sini akan mempraktikkan tentang bagaimana membuat meja lipat yang ergonomis dari data hasil pengukuran antropometri manusia. Nah, untuk itu mari kita langsung lanjut aja ke videonya. Langkah pertama yaitu kita klik New di AutoCAD. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik aja Model Visualization dan Viewport Configuration. Lalu kita klik yang to vertical. Nah, di sini saya akan membagi layar ini menjadi dua bagian. Bagian yang kiri untuk bagian mendesain bagian 2D-nya, kalau yang kanan tuh nanti kita bisa melihat 3D bentuknya kayak gimana. Hal ini saya lakukan begini supaya saya menjadi lebih mudah dalam membuat modelnya. Nah, untuk itu kita langsung aja ke bagian yang kiri. Di sini kan belum ada grid line-nya. Nah, caranya kita klik di sini. Di bawah ini ada Display Drawing Grid. Kita klik aja langsung supaya muncul grid-nya kayak gini. Terus di bagian kanan nanti saya klik ke SW Isometric dan kita klik yang modelnya yang realistik. Oke. Nah, di sini untuk langkah pertama dalam pembuatan produk meja ini, saya akan membuat kaki mejanya terlebih dahulu. Nah, kaki mejanya ini diukur berdasarkan dimensi antropometri yang ketinggian siku dalam posisi duduk. Kita klik aja langsung untuk membuat meja, yaitu kita ketik line, terus kita enter, lalu kita klik di sembarang poin. Nah, di sini karena ortonya nggak nyala, jadi garisnya tuh nggak rapi. Jadi kita nyalakan ortonya dengan cara Fn F8. Nah, kita buat garis panjang 30. Nah, udah kelihatan di sini garis. Lalu kita buat lagi garis ke bawah sebesar 25,36. Nah, kita cari midpoint-nya dulu, terus kita tarik ke bawah sebesar 25,36. Kenapa kok 25,36? Karena garis meja ini disesuaikan dengan hasil pengukuran antropometri yang telah dilakukan. Nah, persentase yang digunakan dalam pengukuran ketinggian ini yaitu sebesar 90. Oke, langsung aja kita buat kaki meja yang satunya yang bawah, bagian yang bawah sepanjang 25 cm. Nah, berarti kalau begitu kita bagi 25 cm dibagi 2 yaitu 12,5. 12,5 ke kanan dan buat lagi line 12,5 ke kiri. Lalu kita hubungkan garis-garis tersebut. Tapi sebelum menghubungkan kita matikan dulu ortonya supaya bisa nggak tegak lurus kayak gitu, bisa free kayak gini. Kita hubungkan lagi. Ortonya juga udah dimatikan. Nah, setelah semuanya selesai, sudah bentuk kayak gini, kita blok semuanya, lalu kita ketikkan join. Kenapa kok saya join? Nah, tujuan join itu supaya semua garis yang kita buat tadi tergabung menjadi satu bagian seperti ini. Lalu di sini kita trim garis-garis yang nggak diperlukan. Kita trim garis yang ini dan garis yang ini.
Oke, setelah itu kaki mejanya udah kebentuk, tapi dalam gambar 2D-nya udah kebentuk, tapi ujung-ujungnya tuh harusnya nggak selancip ini. Nah, caranya supaya nggak lancip itu gimana? Kita kasih fillet di ujung-ujungnya. Fillet, lalu enter, ketik R, enter. Nah, filletnya ini sebesar 5. Enter. Kita pilih garisnya, ini sama ini, lalu enter lagi. Garis yang ini sama garis yang ini. Nah, lalu kita blok semuanya lagi, kita ketikkan join. Nah, karena udah, langsung kita ke bagian yang kanan, nyari di mana sih ininya. Nah, ini udah kelihatan, tapi masih kayak gini, karena masih tahap awal juga. Nah, kan masih 2D nih, kita buat ini menjadi 3 dimensi. Ini tuh rencananya kaki meja itu dibuat seperti bentuknya pipa. Nah, caranya tuh kayak gini. Kita buat circle, ketik circle di sini, enter, terus klik di sembarang poin, lalu kita buat circle-nya sebesar 2,5. Nah, kalau udah, circle ini kita masukkan ke dalam pipa. Jadi bentuknya itu yang objek yang ini bisa bentuk seperti pipa yang bolong kayak gitu. Nah, caranya itu kita ketik sweep, enter, kita klik lingkarannya, kita enter, lalu kita klik ke objek yang kepingin. Nah, hasilnya udah kayak gini. Ini tuh sudah jadi kaki meja. Ini kaki mejanya. Nah, karena udah jadi kaki mejanya, kita langsung aja membuat papan mejanya. Caranya tuh kita ketik rectangle, enter, terus kita klik di sembarang poin, lalu kita masukkan angkanya yaitu 44,34 dan 46,02. Dari mana angka-angka tersebut? Nah, angka-angka ini kami dapatkan dari hasil pengukuran antropometri tubuh manusia, yaitu lebar bahu dan panjang sisi lengan bawah. Nah, ini tuh menggunakan persentil 90% semuanya. Lalu karena ujung meja ini kan harusnya nggak terlalu lancip nih di perseginya kayak gini, ini kan harusnya nggak, makanya kita harus fillet dulu supaya ujung-ujungnya menjadi lengkung kayak gitu. Jadi kita ketik fillet, enter, terus kita ketik R, terus kita masukkan angka 7,5, enter, terus kita pilih garis-garisnya ini sama ini, terus fillet lagi dengan cara cukup klik enter aja, terus ini sama ini, enter lagi, pilih garis ini sama ini, enter lagi, pilih garis yang ini sama garis yang ini. Nah, karena udah kebentuk kayak gini, kita bakal extrude supaya menambahkan ketebalan. Jadi kita ubah dulu view-nya ke SBS isometrik. Nah, terus kita ketik extrude. Kita pilih objeknya ini. Nah, ini tuh gunanya extrude tuh untuk menambah ketebalan ke garis ke benda yang berbentuk 2 dimensi. Nah, ketebalan papan mejanya ini yaitu sebesar 1,5. Nah, karena udah kebentuk, di sini udah kelihatan. Nah, terus kita buat garis bantu supaya nanti kaki mejanya itu lebih gampang untuk dipasang. Caranya kita ketik line, terus kita cari sini endpoint-nya, terus kita tarik ke garis yang ini. Nah, begitu juga di sisi yang lainnya. Ini, di sini klik, dan nah, kan udah nih. Sekarang kita pindah ke layar yang kanan. Di layar yang kanan ini, kita mau ngerubah bentuknya, bukan merubah bentuk sih, merotasi.
bentuk 3D-nya supaya kaki mejanya ini bisa dipasang ke mejanya. Caranya kita klik 3D rotate, lalu kita pilih objeknya, enter. Nah ini kita kan ada muncul sumbu-sumbu kayak gini. Nah kita itu nyalakan dulu ortonya, terus kita tarik garis yang ini. Nah sudah muncul kayak gini. Kalau udah selesai, kita rotasi lagi yang ini. Nah kan sudah kepasang nih, sudah tinggal langsung apply aja ke mejanya. Jadi caranya itu kita custom realistiknya ini kita ganti ke 2D wireframe dulu. Nah terus ini itu kita pindahkan kaki mejanya ke untuk diletakkan di papan meja. Caranya kita 3D move, enter, kita klik objeknya, ini objeknya, enter, lalu kita cari senternya. Nah ini senternya, terus kita matikan dulu ortonya supaya bisa bergerak bebas. Nah ini terus saya pasangkan di endpoint garis bantu yang sudah kita buat tadi. Nah kalau udah, ini kaki mejanya kan baru kebuat satu. Nah supaya kita nggak membuat terlalu banyak, nggak memakan waktu terlalu banyak, kita cukup kopikan aja kaki mejanya ini untuk di sisi yang lainnya. Jadi kita klik objeknya, terus Ctrl C, dan langsung di Ctrl V aja. Nah kalau kan udah ada kayak gini, lalu kita tinggal 3D move lagi supaya dipasangkan di kaki meja yang satunya. Oke, enter, cari senternya, lalu kita pasangkan di garis bantu yang sudah kita buat. Nah sekarang bentuk wujud 3D mejanya udah kebentuk. Sekarang kita ubah ke realistik. Nah tapi ini tuh masih belum seperti material aslinya ya. Jadi di sini di AutoCAD ini kita bisa nambahkan material aslinya itu dengan cara klik materials, terus material browser. Nah ini lalu kita untuk papan mejanya kita kasih materialnya itu wood. Kita ketik di sini wood. Udah, terus kita akan muncul banyak pilihan-pilihan wood. Tapi yang saya pilih itu material wood yang spruce. Sebentar, kita cari dulu material wood. Nah ini yang spruce. Terus kita drag aja material ini dan kita arahkan ke papan mejanya. Nah sekarang udah jadi ininya materialnya supaya kelihatan lebih realistis. Untuk kaki mejanya, nah biasanya tuh pakai plastik atau besi mungkin ya, tapi ini kita ketikkan aja PVC, enter, lalu kita drag ke kaki mejanya. Nah ini juga untuk di kaki yang satunya. Nah sekarang udah kelihatan desain meja lipat yang ergonomis berdasarkan pengukuran antropometri yang telah dilakukan. Lalu untuk menguji keergonomisan apakah meja ini udah ergonomis atau belum, kita harus menggunakan bantuan software CATIA. Tapi sebelum ke software CATIA, kita harus menyimpan file AutoCAD ini dalam format STL. Nah untuk caranya kayak gini. Kita klik ke pojok kiri atas logo AutoCAD ini, lalu kita klik export, lalu kita pilih other format. Nah, di sini kita mau menyimpan ini di mana? Kalau saya ingin menyimpannya di file yang pictures. Lalu kita ubah ini namanya, kita ganti meja
lab PSK modul 7 fix. Nah, ini terus kita langsung klik yang save. Pastikan dulu type-nya itu sudah .stl sih. Itu yang paling penting. Terus kita klik save. Nah, lalu kita pindah ke sini, kan kembali lagi. Nah, ini kita blok ininya, mejanya, semuanya sampai semua ke blok, terus kita klik enter. Nah, itu otomatis pasti sudah tersimpan di penyimpanan kita. Lalu kita bisa melakukan uji keergonomisan di software K3. Setelah dilakukan pembuatan produk di software AutoCAD, maka selanjutnya file DWG akan diubah menjadi file STL, lalu kemudian dilakukan evaluasi keergonomisan produk melalui software CATIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan atau cara mengevaluasi keergonomisan produk melalui software CATIA. Yang pertama, kita klik Start, lalu kita klik Ergonomics Design Analysis, lalu Human Builder. Lalu di sini akan muncul Insert a new mannequin. Kita klik saja. Di sini kita akan mengganti nama mannequin dengan nama partner saya dengan persentil yang saya gunakan adalah 90%. Lalu pada opsional saya menggunakan populasi Taiwan, lalu klik OK saja. Kemudian kita klik Start lagi, menuju ke Save. Kita Save Editor. Lalu di sini kita akan klik Import untuk memasukkan file DWG yang telah diubah menjadi STL tadi. Di sini sudah saya pilih file DWG tadi, LabSK modul 7 AutoCAD. Di sini saya menggunakan skala 1,4 dengan satuan cm. Klik Apply, lalu klik OK. Kemudian kita klik Start lagi ke Ergonomics Design Analysis, lalu Human Activity Analysis. Ini tadi untuk memunculkan opsi analisis yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian di sini kita akan mencari mannequin terlebih dahulu di sini. Lalu kita akan menempatkan mannequin mendekati meja. Kita atur terlebih dahulu posisi mannequin. Di sini kita menggunakan tools, lalu ke posture editor pada mannequin. Di sini saya akan mengubah postur pada kaki terlebih dahulu. Karena produk yang saya buat adalah produk meja lipat, maka di sini mannequin akan saya buat duduk. Di sini kita atur besar 80% saja pada sisi kanan. Lalu pada sisi kiri kita atur seperti sisi kanan, yaitu 80%. Kita samakan. Sebentar. Kita close dulu, lalu kita tempatkan mannequin ini agar dia berada tepat di meja lipat yang telah kita buat. Kita atur terlebih dahulu posisinya.
Ini kita letakkan agar sesuai. Atur satu persatu. Ini kita lihat pada sisi lainnya terlebih dahulu apakah sudah pas. Seperti ini. Kita lihat pada sisi lainnya lagi. Jika dirasa posisinya sudah sesuai, lalu sekarang kita akan menempatkan posisi tangan manekin ini di atas meja. Kita gunakan manekin postur ini. Kita ubah saja. Kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, selain menggunakan manekin postur ini, kita juga dapat menggunakan di tools, di postur editor. Pada manekin, jangan lupa mengklik manekinnya terlebih dahulu. Kita gunakan for lengan bagian bawah. Ini kita atur dia turun sekitar 30% saja. Pada bagian tangan kiri juga kita turunkan agar terletak di atas meja. 30%. Lalu kita membalikkan tangan agar menghadap ke meja. Kita atur sebesar 75% saja. Itu pada bagian kiri, lalu selanjutnya pada bagian kanan juga kita samakan 75%. Sudah. Kita lihat lagi apakah sudah sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Seperti ini, tambah atas. Lalu tambah sampingnya seperti ini. Lalu jika dirasa posisi manekin sudah sesuai dengan produk yang telah kita buat, selanjutnya akan kita lakukan analisis rula. Cara untuk melakukan analisis rula adalah dengan cara mengklik pada opsi Analyze, Rula Analyze, pada manekin. Lalu di sini kita pilih Intermittent, dan kita lihat deskripsi final skornya. Ini pada bagian kanan manekin, didapatkan nilai seperti ini. Lalu pada bagian kiri manekin didapatkan nilai seperti ini. Di sini dapat diketahui bahwa pada bagian kanan atau pada bagian kiri tidak terdapat indikator berwarna merah. Dapat kita ketahui jika tidak terdapat indikator berwarna merah, maka dapat kita simpulkan bahwa produk yang telah kita buat ini sudah ergonomis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan melalui software CATIA ini. Terima kasih. Sekian penjelasan pembuatan produk meja lipat dan evaluasi keergonomisan meja lipat yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.